Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu dalam sesi Inspire Parung Panjang pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat perjuangan beliau, agama Islam bisa tetap eksis di dunia hingga saat ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau gitu. Sahabat Inspire Parung Panjang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini di hari kedua kita sudah bersama dengan salah satu ustadz muda, syekh muda, masya Allah nih, yang dimiliki oleh Parung Panjang. Parung Panjang pasti bangga memiliki syekh seperti Bang Azam ini. Sedikit profil tentang Bang Azam ya. Jadi Bang Azam ini dia sebagai alumni terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau juga Masya Allah penghafal Quran 30 juz mungkin Insya Allah ya Bang Azam ya. Dan beliau ini pernah menjadi juara satu lomba MHQ apa MTQ Bang Azam? MHQ 15 juz ya, tingkat Asia Tenggara. Masya Allah. Jadi banyak gitu. Ini sebenarnya profilnya masih banyak gitu, cuman takutnya waktunya nggak cukup gitu kan ya. Maka sedikit aja gitu yang kita kulik profil dari Mas Azam. Nanti sisanya biar Mas Azam sendiri yang menjelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bang Azam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kang Amru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang mudah-mudahan Allah rahmati dimanapun kita berada. Hari ini tanggal 2 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang Allah berkahi ini. Dan membicarakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Betul ya Mas Amru ya? Mas Amru ini walaupun begitu tadi ngomongnya, tapi ternyata Mas Amru ini juga penghafal Quran gitu ya. Jadi kita insya Allah menginspirasi Parung Panjang dengan Al-Quran. Nah, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, bulan Al-Quran itu adalah dimana kita akan mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sudah sepantasnya kita kalau berinteraksi di bulan Ramadan, berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mungkin punya keluhan sepanjang tahun gitu ya. Kok susah menghafalkan Al-Quran? Kok susah duduk berlama-lama dengan Al-Quran? Nah, di sini ini adalah momen yang paling tepat. Mungkin Mas Amru sudah tahu kan ya. Karena pengalaman kita bertahun-tahun membaca Al-Quran banyak-banyak, menghafalkan Al-Quran banyak-banyak di bulan Ramadan itu lebih efektif dibandingkan 11 bulan lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, mari kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan ini. Kalau mau fokus membaca sebanyak-banyaknya sampai hatam sekali, hatam 2 kali, hatam 3 kali baca Al-Quran, itu bagus banget. Ada yang mau fokus menghafalkan Al-Quran. Wah, saya belum hafal juz 30 nih. Coba hafalin juz 30. Insya Allah dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Itu dulu. Nanti kita lanjut. Terima kasih. Saya balikin ke Kang Amru. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman sahabat Inspire Parung Panjang. Betapa luar biasanya gitu tadi ya penjelasan dari Bang Azam ini terkait Al-Quran gitu. Ini saya ada sedikit pertanyaan nih sebelum lanjut ya. Tadi kan katanya Bang Azam itu sebagai lulusan terbaik dari Universitas Al-Azhar gitu. Nah, itu bagaimana gitu caranya bisa sampai menjadi lulusan terbaik gitu? Apakah masih ada kaitannya dengan Al-Quran atau seperti apa gitu? Mungkin bisa dijawab. Oke, mengenai prestasi atau
apa tadi label-label itu ya. Nah, ini sebenarnya hanya simbolis saja gitu ya. Pertama kali yang harus kita perhatikan membicarakan prestasi, membicarakan label, atau bagaimana kita ingin dilihat orang lain, siapapun, teman kita, masyarakat, teman-teman di kampus lah, teman-teman di sekolah lah gitu. Yang pertama kali harus kita pahami adalah kita memiliki hubungan pertama kali itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kadang-kadang ada yang salah gitu ya. Jadi dia harus hebat di sana, harus hebat di sini. Ternyata di keluarganya dia mungkin ada apa ya, di keluarganya itu nggak beres lah. Nah ini harus lebih diperhatikan lagi gitu ya. Artinya dia harus baik hubungan dengan teman-temannya juga. Jangan sampai kita terkenal di sana, tapi sementara di masyarakat sendiri kita jarang ngurusin gitu. Apa artinya? Artinya adalah pertama kali kita harus baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Kalau sudah oke, kita akan beranjak kemanapun itu aman. Pertama kali kita makanya kalau di yang saya sudah terapkan gitu ya, teman-teman inspirasi sekalian, menghafal Quran oke. Kemudian saya fahami Al-Quran itu, kemudian saya dalami maknanya dan saya amalkan, terapkan. Kenapa? Karena dengan Al-Quran itu hati saya jadi bahagia. Apapun yang terjadi insya Allah aman. Dan alhamdulillah kemanapun saya berada dan apapun aktivitasnya, selama saya bersama Al-Quran, apapun gak jadi masalah gitu ya. Kemudian membicarakan prestasi itu nomor selanjutnya. Ternyata dilalah gitu ya, ada yang tahu kalau saya beberapa kali ikut perlombaan. Ternyata disuruh, Azam diajukan deh itu sertifikatnya. Siapa tahu bisa jadi mahasiswa berprestasi nanti gitu kan. Beberapa kegiatan juga, Azam coba pernah ikut kegiatan apa aja nih, lampirin. Dan alhamdulillah ini terjadi ya, proses untuk berprestasi tadi itu ya. Makanya saya sebutnya sebagai hanya label semata, barangkali gitu kan. Makanya yang tadi penting itu adalah siapa diri kita itu lebih penting daripada label siapa kita gitu kan. Label itu gampang. Kemudian itu di tahun terakhir ya, di tahun terakhir kuliah, Azam coba ajukan ini ya, coba ajukan itu ke pihak kampus gitu kan. Habis itu ternyata alhamdulillah lolos. Itu pun hanya apa sifatnya, formalitas saja yang sifatnya berkas gitu kan. Nah yang lebih penting itu adalah apa, kebermanfaatan kita dimanapun, kita baik hubungannya dengan keluarga kita, saudara kita, teman-teman dan masyarakat kita gitu kan. Itu lebih penting. Karenanya tetaplah berorientasi pada kebermanfaatan. Insya Allah kita akan berprestasi, pertama di mata Allah, kedua di mata orang-orang baik lainnya. Itu dulu. Berarti sebenarnya kalau misalkan prestasi ataupun dan label-label yang lain itu sebenarnya cuman titel gitu atau label ya. Yang terpenting itu sebenarnya masih bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu kita mendekatkan atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu dengan membaca Al-Qur'an atau menghafalnya gitu ya. Dan insya Allah kalau kita udah dekat dengan Allah, insya Allah segala sesuatu akan dipermudah. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya untuk sesi kita pada kali ini. Oke sahabat inspirasi, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus menonton video kita gitu. Karena insya Allah kita akan istiqomah untuk upload video-video kita selama 30 hari full Ramadan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.